Sekejam-kejamnya Fir'aun nggak pernah magerin laut merah, saudara. Ini laut dipagerin, mau dirampok. Kalau sudah laut dipagar, saudara, ini soal kedaulatan. Kalau sudah mereka menguasai pantai sepanjang-panjangnya, seharusnya keluar masuk orang itu bisa lewat pelabuhan, bisa lewat bandara, itu bisa diawasi apa barang yang masuk, apa barang yang keluar, apakah ada senjata, apakah ada narkoba. Tapi kalau sudah pantai sepanjang-panjangnya dikuasai, saudara, siapa yang bisa mengawasi? Mereka nggak masukkan narkoba, mereka nggak masukkan senjata, mereka nggak masukkan apa-apa yang bisa merugikan umat. Siapa, saudara? Maka nggak main-main, saudara. Ini ada kerjaan di belakangnya, ada dalang di balik ini. Makanya Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab kemarin menyuarakan dengan keras, dengan tegas, bahwasanya Fuad yang mendeklarasikan dirinya sebagai cucu PKI ini, saudara, yang mengaku bahwasanya yang menghina guru tua, merendahkan guru tua, dan menghina banyak ulama, orang ini pemecah belah bangsa, pemecah belah kebinekaan kita, penghina ulama, pemecah belah umat Islam, pengadu domba antara Dzurriyyat Wali Songo dengan habaib, pengadu domba antara umat yang seperti ini. Wajib untuk ditangkap, wajib untuk dijebloskan ke penjara, saudara. Setuju? 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 Saya mau tanya, kira-kira ini pemecah belah bangsa penjarakan atau tidak? Orang kompak penjarakan atau tidak? Penjarakan atau tidak? Penjarakan atau tidak? Tangkap atau jangan? Tangkap atau jangan? Kalau sampai nggak ada tindakan dari aparat kita, siap jebloskan dia ke penjara. Siap jebloskan dia ke penjara. Sebelum lanjut, ayo subscribe dulu. Yang subscribe rezekinya dilancarkan setiap hari dan masuk surga sekeluarga. Di Indonesia justru ada pihak-pihak yang coba-coba memecah belah umat Islam, bahkan memecah belah rakyat Indonesia. Betul? Betul? Bahkan kemarin, saudara, di akhir Ramadan, ketika para kiai lagi sibuk baca Quran, khatmul Quran, ngajak umat di mana-mana, saudara. Para habaib lagi sibuk khatmul Quran dengan puluhan ribu umat di mana-mana. Itu di Jakarta. Setiap malam-malam ganjil ada acara khatmul Quran di Maqamat. Itu yang hadir nggak kurang dari 50.000 orang, saudara. Habaibnya lagi sibuk, kiai-kiainya lagi sibuk. Ada satu orang, saudara, ada satu orang yang dengan enaknya, dengan gampangnya menghina seorang ulama besar, saudara. Emang dari sepanjang Ramadan, dari awal Ramadan nggak berhenti memprovokasi. Kalau anda lihat terus dia provokasi umat lagi adem nih, lagi enak. Di akhir Ramadan, saudara, dengan enaknya dihina seorang ulama besar, namanya Al-Habib Al-Imam Idrus bin Salim Al-Jufri, saudara. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri seorang ulama besar di Nusantara. Beliau di Palu, Sulawesi Tengah, saudara. Besok subuh saya akan berangkat ke Palu untuk hadir haul beliau. Subuh langsung dari sini, saudara. Mudah-mudahan sehat walafiat, doakan. Di sana beliau dikenal dengan istilah guru tua. Seorang yang punya jasa besar pendidikan di Sulawesi dan Indonesia Timur. Anda bayangkan, dari tahun 30-an sampai tahun 70, ketika beliau wafat, saudara, sebelum beliau wafat hampir 70-an, saudara, itu beliau berjuang habis-habisan sekian tahun tersebut, hampir tahun 70, mendirikan madrasah. Sampai-sampai di masa hidupnya beliau sudah mendirikan 500 lebih madrasah Al-Khairat di Sulawesi dan Indonesia Timur, saudara. 500 lebih madrasah di masa itu, saudara. Ini di Sulawesi. Sekarang aja di Sulawesi aksesnya masih susah jalanannya, saudara. Dari pulau ke pulau, dari desa ke desa, hutan ke hutan, bahkan sampai ke Indonesia Timur, sampai ke Maluku, sampai ke Maluku Utara, saudara. Bahkan itu Abnaul Khairat sampai ke Papua, luar biasa. Saking besarnya jasa beliau, sampai-sampai kalau kita berangkat ke Palu, saya ini besok terbang dari Juanda Surabaya, mendarat di Palu. Itu mendarat di Palu di bandara namanya Sis Al Khairat, bandara Mutiara Sis Al Khairat, Mutiara Sayyid Idrus Salim Al Jufri, saudara. Saking besarnya jasa beliau, seorang Habib Sayyid Idrus bin Salim Al Jufri, sampai-sampai nama bandara pakai nama beliau, saudara. Luar biasa. Dia cetak umat, dia cetak para pejuang. Bahkan ketika Indonesia merdeka, saudara, beliau tuliskan syairnya, ditanamkan itu rasa kecintaan kepada nasionalisme kepada Indonesia untuk masyarakat Sulawesi. Dia tulis syair, salah satunya dukungan terhadap kemerdekaan. Beliau katakan, kullu ummatin laha ramzu izzin
wa ramzu izzina al-hamra wal bayda'u. Setiap umat, setiap bangsa punya simbol kemuliaan, kata Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, dan simbol kemuliaan kita adalah merah dan putih, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ulama besar. Anda kalau ke Sulawesi, sampai ke rumah-rumah orang itu hampir semuanya ada foto beliau, saudara. Di semua rumah, khususnya Sulawesi Tengah. Alumninya luar biasa. Bahkan sampai, mohon maaf, jangankan yang muslim, sampai yang non muslim, itu komunitas Kristen, komunitas Hindu, komunitas Buddha ikut memberikan rekomendasi beliau supaya jadi pahlawan nasional, saudara. Saking besarnya pengaruh beliau di Sulawesi. Kemarin di akhir Ramadan ada seorang yang ngaku cucu PKI, saudara. Ini orang dia sendiri yang ngaku cucu PKI, namanya Fuad Pleret, saudara, botak orangnya. Dia hina Said Idrus Al-Jufri, bahkan dikatakan sebagai monyet, saudara. Saya mau tanya, kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Saudara, Said Idrus dan ulama-ulama kita nggak akan pernah terhina dengan hinaan tersebut. Ibarat orang yang mau menyundul gunung batu mau diseruduk. Kira-kira kalau ada orang mau nyeruduk gunung batu, yang hancur kepalanya atau gunungnya? Kepalanya atau gunungnya? Tapi kalau kita tidak membela, kita diam, kita yang hina, saudara. Karena diam, bungkam terhadap kekasih Allah, ulama berjasa dihinakan. Masya Allah. Bahkan gak sampai di situ, sudah. Ini sengaja, dia sengaja. Ini sengaja, terencana, memang selalu mengeluarkan ujaran-ujaran kebencian, ingin mengkotak-kotakan dengan istilah pribumi lah dan lain sebagainya. Padahal saudara, itu dulu kerjaan Belanda. Yang menggunakan istilah pribumi untuk mengkotak-kotakan itu kerjaan Belanda. Anda bisa buka di referensi, saudara, di berbagai literatur. Anda bisa lihat di Wikipedia. Belanda yang membuat tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan kelas pertama, Belanda, Eropa dan lain sebagainya. Ada tingkatan warga kelas 2, Cina, India, Arab dan lain sebagainya. Ada tingkatan ketiga yang disebut oleh Belanda pribumi. Ini Belanda yang mengkotak-kotakan. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya ada kecemburuan sosial, supaya nggak berbaur, supaya nggak bersatu. Kalau sudah pecah, tidak berbaur, maka Belanda yang diuntungkan, perlawanan jadi lemah, akhirnya Belanda menjadi kuat. Ini kerjaan Belanda, saudara. Kerjaan siapa? Kurang kompak, kerjaan siapa? Kurang keras, kerjaan siapa? Belanda, saudara. Begitu Indonesia merdeka, ada yang namanya Sumpah Pemuda. Maka saudara, jauh sebelum Indonesia merdeka, kita semua satu, apapun bahasa kita, apapun budaya kita, apapun kita satu bangsa, Indo. Juga ada namanya Sumpah Pemuda Arab. Itu pemuda-pemuda Arab, saudara, baik yang dari kalangan sadah, non sadah, bersatu menyatakan deklarasi sebagai bangsa Indonesia. Apalagi begitu kita mendeklarasikan kemerdekaan, mendeklarasikan bahwasanya kita semua Bhinneka Tunggal Ika, beda-beda suku, beda-beda budaya, beda-beda bahasa, kita satu Indo. Bahkan nggak sampai di situ, saudara, kita juga disatukan dengan Islam. Wahada a'zam wa'ala. Beda suku, beda bahasa, beda budaya, nggak ada hubungan kekerabatan, kita disatukan dengan satu Indo, ya Islam. La ilaha illallah Muhammadur. Mau dipecah belah, mau diacak-acak, saudara. Diskriminasi, rasisme, ini keji, ini biadab, saudara. Ini upaya-upaya jahat. Karena kalau habaib, kiai, umat Islam sudah ribut dengan isu-isu rasisme, saudara, akhirnya apa yang terjadi? Yang diuntungkan bandar-bandar judi, saudara. Judi online makin merajalela di mana-mana, betul? Yang diuntungkan bandar narkoba, yang diuntungkan para koruptor, yang diuntungkan oligarki. Ribut, dibikin ribut urusan rasisme. Di Banten laut dipagerin, saudara. Laut dipagerin. Anda tahu Fir'aun? Tahu Fir'aun? Sekejam-kejamnya Fir'aun nggak pernah magerin laut merah, saudara. Ini laut dipagerin, mau dirampok. Kalau sudah laut dipagar, saudara, ini soal kedaulatan. Kalau sudah mereka menguasai pantai sepanjang-panjangnya, seharusnya keluar masuk orang itu bisa lewat pelabuhan, bisa lewat bandara, itu bisa diawasi.
apa barang yang masuk, apa barang yang keluar, apakah ada senjata, apakah ada narkoba. Tapi kalau sudah pantai sepanjang-panjangnya dikuasai, saudara, siapa yang bisa mengawasi? Mereka nggak masukkan narkoba, mereka nggak masukkan senjata, mereka nggak masukkan apa-apa yang bisa merugikan umat. Siapa, saudara? Maka nggak main-main, saudara. Ini ada kerjaan di belakangnya, ada dalang di balik ini. Makanya Imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab kemarin menyuarakan dengan keras, dengan tegas, bahwasanya Fuad yang mendeklarasikan dirinya sebagai cucu PKI ini, saudara, yang mengaku bahwasanya yang menghina guru tua, merendahkan guru tua, dan menghina banyak ulama, orang ini pemecah belah bangsa, pemecah belah kebinekaan kita, penghina ulama, pemecah belah umat Islam, pengadu domba antara Dzurriyyat Wali Songo dengan habaib, pengadu domba antara umat yang seperti ini wajib untuk ditangkap, wajib untuk dijebloskan ke penjara, saudara. Setuju? 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 Saya mau tanya, kira-kira ini pemecah belah bangsa, penjarakan atau tidak? Orang kompak penjarakan atau tidak? Penjarakan atau tidak? Penjarakan atau tidak? Tangkap atau jangan? Tangkap atau jangan? Kalau sampai nggak ada tindakan dari aparat kita, siap jebloskan dia ke penjara. Siap jebloskan dia ke penjara. Siap jaga persatuan kita. Siap jaga kesatuan kita. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Jangan, saudara, jangan kita mau dipecah belah umat Islam. Jangan mau kita disibukkan dengan isu-isu yang tidak ada manfaatnya, yang bikin umat ribut. PR ulama masih terlalu banyak, PR kiai masih terlalu banyak, PR habaib masih terlalu banyak. Yang belum bisa baca Quran berapa banyak butuh huruf Quran, saudara. Yang belum bisa baca tulis huruf, yang belum bisa ngerti halal haram, yang belum tahu cara wudhu, yang belum tahu cara sholat, yang masih main judi, yang masih narkoba, yang masih miras, yang korupsinya, oligarki yang ingin mengancam daripada bangsa. Itu PR kita, saudara. Jangan mau diacak-acak oleh orang-orang yang menguntungkan daripada oligarki. Makanya saya mau tanya sebelum saya tutup, Rek Madura jawab yang kompak semua. Siap bersatu? Kurang keras, kurang semangat. Siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap galang persatuan? Siap jaga kebinekaan kita? Kalau ada yang mau ngadu domba habaib dengan kiai, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ngadu domba bangsa Indonesia, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau mengadu domba Nusantara, diamkan atau lawan? Siap jaga persatuan kita. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar.